Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sampai jumpa lagi di pembelajaran seni budaya. Ya, kali ini kita melanjutkan materi kemarin. Ya, kemarin kita membahas menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebagian besar materi yang ada dalam bab ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama atau di video yang pertama. Nah, kali ini ya Bapak akan menjelaskan tentang komposisi dalam menggambar, ya. Komposisi dalam menggambar. Nah, kemarin sudah lengkap, cuma satu yang tertinggal, yaitu tentang komposisi dalam menggambar. Silakan Anda semua persiapkan diri, ya, persiapkan buku paketnya, kemudian buku tulisnya, siap-siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja ya. Apa sih komposisi itu? Kita harus tahu apa itu komposisi. Nah, mungkin Anda semuanya pernah mendengar kata-kata komposisi ini ketika misalnya makan sebuah jajanan, di bagian belakang kemasannya itu ada tulisan komposisi, misalnya tepung, gula, kemudian apalagi ya, garam, penyedap rasa dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwasannya jajanan yang kalian makan itu ya terdiri dari bahan-bahan tersebut, ya, sehingga dia akhirnya enak untuk dimakan atau dinikmati, ya. Untuk itu, ya, contohnya saja makanan, ya. Apabila kita ingin makanan yang bagus, itu komposisinya juga harus bagus, ya. Apa-apa bahan-bahan yang menyusun makanan itu harus yang terbaik agar hasilnya juga baik. Nah, begitu juga dalam menggambar, ya. Ketika kita menggambar, kita harus merancang, ya. Kita harus membuat komposisi gambar itu dengan sebaik mungkin agar gambarnya akan terlihat indah, terlihat bagus, ya, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebetulnya, ya, inti dari komposisi itu, ya, dalam sebuah gambar itu untuk memperoleh yang namanya keseimbangan dan kesatuan. Kita lihat dua gambar ini, ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu benda yang digambarnya hampir sama, ya, hampir sama. Jumlahnya juga sama, ada 4 benda yang digambar. Namun ketika kita lihat lagi, ya, secara teliti, secara detail, ada yang membedakan antara gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ya. Di sebelah kiri kita lihat seperti ini, tersusun, ya, sehingga ketika kita melihatnya ini ada semacam menyatu, ya, antara objek yang kita gambar dengan bidangnya, ya, menyatu dan seimbang. Ya, sementara yang sebelah kanan, ya, kita lihat memang sah-sah aja gambarnya gitu, ya, tidak masalah seperti ini, tapi seperti ada yang janggal, nah, seperti tidak seimbang, lebih berat di sebelah kanan, sementara di kirinya ini banyak yang kosong, kemudian tidak menyatu antara benda-benda yang ada di sini, ya, yang ini satu terpisah. Nah, kira-kira menurut Anda semua, di antara kedua gambar ini yang mana kira-kira yang lebih enak untuk dilihat dan menurut kalian lebih bagus? Nah, silahkan jawab ya di komentar video ini, ya. Nanti kalian jawab, ya, sebutkan nama, kelas, dan jawaban kalian. Oke, selanjutnya, nah, ini ada pengertian komposisi dalam seni rupa, ya. Tentu saja beda dengan pengertian komposisi dalam membuat kue, misalnya dalam membuat makanan, beda. Ya, ini yang kita bahas adalah komposisi dalam seni rupa. Dan di sini dinyatakan komposisi dalam seni rupa adalah usaha untuk mengatur, menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Nah, jadi ada komponen-komponen, ada unsur-unsur yang harus kita susun ketika kita menggambar, sehingga nanti, ya, semuanya akan terlihat serasi, selaras, dan seimbang. Nah, kemudian komposisi, ya, komposisi itu adalah susunan. Dalam bahasa seni rupa, ya, dan fotografi, komposisi berarti susunan gambar dalam batasan satu ruang, ya. Ini pengertian komposisi, ya. Nah, kemudian komposisi itu cara menyusun, mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Ini di buku paket kalian ini ada pengertian ini, ya. Komposisi itu juga berarti dia menyusun atau mengatur objek, ya, objek yang kita gambar. Apa objeknya? Yaitu flora, fauna, dan alam benda, ya.
disusun sedemikian rupa ya, sehingga dia tampak menarik. Bagaimana dia bagaimana agar menarik? Tentu saja penyusunan komposisinya ini harus seimbang, harus selaras, harus serasi. Ya, tidak boleh berat sebelah. Ya, oke. Kemudian komposisi dapat dilakukan dengan menyusun objek yang digambar secara simetris, ya, asimetris, memusat atau sentral, ya, dan segitiga. Nah, jadi komposisi itu ternyata ada beberapa ya yang bisa kita gunakan dalam menggambar. Yang pertama ada simetris, kemudian ada asimetris, kemudian ada memusat atau sentral, kemudian yang terakhir ada segitiga. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Oke, nah ini dia. Yang pertama komposisi simetris. Nah, ini yang perlu Ananda pahami ya. Kunci dari agar Ananda semua mengingat apa itu komposisi simetris. Nah, ini dia. Nah, sebelah kiri ya dan kanan itu sama atau mirip. Ya, sama berarti sama persis seperti ini ya. Ada dua objek ini. Ya, kiri dan kanan itu sama. Ya. Atau mirip. Mungkin bisa saja kiri dan kanan tidak sama ya. Ya, maksudnya tidak sama persis, tapi dia ada kemiripan. Hampir-hampir sama seperti itu, ukurannya sama ya. Nah, maka dia akan seimbang. Nah, itu untuk komposisi simetris ya. Kiri dan kanan sama atau mirip, dan sudah pasti dia seimbang. Kemudian yang kedua, ada komposisi asimetris. Nah, ini kebalikan dari komposisi simetris. Ya, apa yang membedakan? Nah, sebelah kiri ya, dan kanan itu tidak sama. Ya, kita lihat ini, objeknya seperti ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan seperti ini. Tidak sama. Ya, tetapi masih terkesan seimbang. Kenapa terkesan seimbang? Kalau kita lihat contoh di sini, ya kiri dan kanan memang tidak sama. Tetapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bidang ini bidang ya, bidang gambarnya, dan yang kotak ini, anggap ini buku gambarnya, dengan objek ini seimbang. Ya, antara kiri dan kanan seimbang, atas bawah seimbang, ya. Walaupun dia tidak sama kiri dan kanannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ada komposisi sentral, ya, yaitu komposisi yang pusat perhatian ya objek. Jadi objek yang digambar di dalam gambar kita itu yang menjadi perhatian adalah yang berada di tengah-tengah ya. Pusat perhatian objek ada di tengah-tengah bidang gambar. Nah, ini bidang gambar atau buku gambar kalian, dia ada di tengah-tengah. Nah, ini dia. Ini yang menjadi pusat perhatian, walaupun mungkin di sekelilingnya ini ada benda-benda lain ya. Itu dia komposisi sentral. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, itu ada komposisi segitiga. Seperti ini dia ya, membentuk pola segitiga. Nah, kesimpulannya, sebetulnya ke semua komposisi ini itu seimbang. Nah, yang membedakan yaitu letak dari objeknya yang akan kita gambar, susunannya. Ya, ada yang simetris, ada yang asimetris, ada sentral, ada segitiga. Nah, itu ya yang membedakan. Namun, secara keseluruhan ini seimbang. Nah, itu yang harus kita gunakan ketika kita menggambar. Kita boleh pilih mau pakai komposisi yang mana. Nah, namun misalnya ada pertanyaan dari kalian ya, apakah boleh menggambar dengan menggunakan komposisi yang bebas, yang acak, tidak memperhatikan seperti ini ya, keseimbangan seperti ini? Ya, sebetulnya sih sah-sah saja. Ya, namanya kalian berkarya, yaitu hak kalian untuk menggunakan komposisi seperti apapun. Nah, namun dalam materi pembelajaran yang harus kalian pahami ya, yang sudah menjadi patokan dalam ilmu seni rupa, nah, maka ada komposisi yang 4 ini ya. Jadi kalian usahakan menggunakan komposisi yang ada di sini. Kalian pilih salah satu ketika kalian menggambar agar hasilnya lebih bagus. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Ini yang tadi ya. Apabila kalian membuat komposisi yang bebas ya, nah ini akan seperti ini contohnya. Nah, kita buat acak ya, di sini ya. Dibuat ini kalau kita kalau kita teliti, ini sentral juga tidak ya kan, tidak ada yang di tengah. Kemudian asimetris pun tidak ya, karena di sini ada juga objeknya ya. Kemudian segitiga pun tidak ya. Nah, jadi ini adalah komposisi bebas. Tentunya sah-sah saja ya jika memang kalian ingin membuat gambar seperti ini ya. Namun ya, dalam tahapan belajar ini usahakan kalian menggunakan salah satu dari 4 komposisi tadi. Nah, itu ya. Nah, semua itu adalah materi tentang komposisi ya. Jadi kita simpulkan ya. Kita ulang lagi ya, kita review lagi bahwasanya
komposisi itu adalah cara kita untuk mengatur, ya, menyusun objek yang digunakan, ya, dalam menggambar. Nah, sementara komposisi itu sendiri, ya, ada 4 yang harus kalian ketahui. Yang pertama simetris. Simetris tadi apa? Nah, kiri dan kanan sama atau mirip, nah, seimbang. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris, kiri dan kanan tidak sama atau tidak mirip, tapi terkesan seimbang. Kemudian yang ketiga komposisi sentral, ya, pusat perhatian objek berada di tengah-tengah. Nah, ini seimbang. Kemudian yang terakhir ada komposisi pola segitiga. Nah, ini juga seimbang. Namun di luar ini semua ada lagi komposisi bebas yang memang tidak memperhatikan keseimbangan dan kesatuan. Nah, itu ya materi dari Bapak ya kali ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian paham. Ya, jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.